Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdillah Nuroddin dengan NIM 2224 10 10 20 83. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir mata kuliah Cloud Computing, yaitu eh, mendeploy sebuah aplikasi ke Docker dan juga menamai dengan eh, domain custom, ya istilahnya domain domain custom. Oke, jadi kita lanjut saja ke bagiannya. Ya, jadi kita bisa cek di sini bahwa sudah muncul, ya, harusnya terlihat di sini sudah muncul 2224 10 10 20 83, ya, sebagai NIM saya. Tes 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, baik, di sini harusnya sudah muncul, ya, di bagian webnya sudah terlihat, yaitu NIM saya 2224 10 10 20 83. Jadi di situ terlihatnya atau munculnya sesuai dengan arahan, yaitu di sini mengkonfigurasi menggunakan domain nama dengan nama nim.cloud.local. Nah, di bagian WordPress-nya itu sudah terganti namanya jadi nim saya, yaitu 2224 10 10 20 83.cloud.local. Nah, jadi awalnya bagaimana atau konfigurasinya? Jadi pertama-tama kita harus membuat docker compose.yaml. Nah, jadi ketika kita membuat ininya docker compose.yaml, nah jadi kita mengetikkan pertama tuh versionnya. Version ini apa? Version dari WordPress-nya, ya. Jadi version WordPress-nya berapa? Nah, 3.9 itu. Atau bisa dituliskan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, lalu selanjutnya ada versi test. Jadi version di sini tuh sebenarnya saya ralat bukan versi WordPress-nya, tapi versi Docker-nya. Jadi Docker itu kan ada beberapa versi. Nah, dari versi-versi itu kita pilih. Nah, saya memilihnya versi 3.9. Jadi setelah menulis versinya, maka selanjutnya adalah servisnya. Jadi di dalam Docker itu atau kontainer itu, ya. Jadi Docker Compose ini kan mencetak sebuah kontainer. Nah, di bagian servisnya itu kita mau pakai servis apa aja. Nah, saya menggunakan dua servis, yaitu database dan WordPress. Di sini database dialamatkan sebagai DB dengan image-nya itu ada MySQL versi 5.7, lalu restartnya itu always, dan environment-nya seperti ini. Jadi untuk nge-root-nya itu menggunakan password, root password itu adalah password, dan nama database-nya di MySQL-nya tuh namanya WordPress. Seperti itu. Lalu setelah saya men-setting DB dari tes 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 1 2 3, tes 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 1 2 3,
Tes 1, 2, 3. Nah, setelah saya men-setup dari DB-nya, lalu saya melakukan setup terhadap WordPress-nya. Jadi versi kedua itu kan servis utama saya yang saya pilih adalah WordPress. Jadi sesuai tadi pilihannya, di sini ada WordPress, Blogspot, aplikasi berbasis CMS ya. Berbasis CMS, berbasis website. Nah, saya memilihnya WordPress. Nah, di Docker ini servisnya saya pilihnya WordPress. Jadi klik aja, ketik WordPress, image-nya itu adalah WordPress.latest. Nah, .latest ini si WordPress-nya itu akan nge-pull atau mendownload ya versi WordPress-nya itu yang terbaru begitu. Lalu di restartnya always, lalu volumesnya itu diarahkan ke wp/data /var/www/html. Lalu portnya diambil 80, port 80, terus depends on-nya itu pada DB. Jadi depends on ini terus 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 terus. Baik, selanjutnya tadi kan kita sampai pembahasan di depends on. Jadi depends on ini tugasnya atau fungsinya itu adalah untuk mengaktifkan database-nya seperti itu. Karena di sini kan DB. Jadi depends on ini fungsinya untuk mengaktifkan suatu service terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya DB-nya nggak aktif, maka si Docker container ini nggak akan aktif karena harus mengakses database-nya seperti itu. Seperti mengakses database-nya dahulu. Nah, lalu setelah saya tadi melakukan konfigurasi seperti ini, maka selanjutnya yang dilakukan itu adalah mengklik Docker Compose Up min D. Jadi fungsinya ini untuk meng-up dan meng-create dari kontainernya. Nah, tinggal ditunggu aja. Jadi DB-nya ini di pull, terus nanti kontainernya dibuat oleh VS Code-nya. Jadi ini bisa dilakukan di command prompt ataupun di VS Code ya. Tapi kalau saya lebih memilihnya di VS Code seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa cek Docker PS-nya dengan menggunakan Docker PS. Nah, nanti akan muncul di bagian ini. Jadi yang terbaru itu adalah wascc ini. Name-nya itu wascc/WordPress dan wascc/db. Nah, kita bisa cek di bagian kontainernya. Jadi di bagian kontainernya ini kita bisa cek. Nah, di sini kan udah muncul tuh 31 menit yang lalu. Nah, lalu setelah itu kalau kita buka menggunakan port ini kan nanti munculnya tetap localhost. Nah, cara supaya tidak seperti itu, maka kita harus buka menggunakan kita harus ubah dari host lokal di PC kita atau di device kita atau di laptop kita. Nah, kalau di Windows itu caranya adalah menggunakan penggantian di bagian file host di sistem 32 slash
driver slash etc. Nah, nanti di situ tuh eh, ada file namanya host. Nah, itu diedit lewat Notepad administrator. Jadi dibuka yang tadi itu run as administrator, terus file kita maaf, kita open. Nah, nanti akan masuk ke bagian sistem sistem 32, cari aja sistem 32 driver terus etc. Nah, terus teks dokumennya ini itu di all file. Nah, nanti di sini akan ada muncul host. Nah, ini kita buka. Nah, kita harus ubah kita harus ubah semua yang ada di bagian Docker Compose ini. Jadi cara ini kan sudah saya rubah nih. Nah, 321 ini itu berdasarkan dari alamat IP Dockernya. Jadi ada default gateway-nya, ada alamat IP dari DB-nya dan alamat IP dari WordPress-nya. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ceknya gampang. Untuk DB kita cek di view file. Sebenarnya untuk WordPress-nya juga sama. Jadi di bagian file, terus kita di bagian inspect. Nah, kita cek di bagian inspect ini networknya berapa. Nah, di sini kan muncul nih ada gateway dan ada IP address. Nah, di sini kita catat IP address ini. Nah, kita catat IP address ini, lalu kita masukkan ke bagian kita masukkan ke bagian host itu tadi. Nah, di sini meskipun 172.18.0.1, tapi di bagian host apa ya istilahnya? Di bagian host lokal kita itu terdeteksinya adalah 172.167.0.0 baru titik berapa. Nah, gateway-nya itu satu, tapi eh, untuk setiap servisnya itu punya IP address sendiri-sendiri. Makanya saya tadi ubahnya itu di bagian hostnya. Jadi saya masukkan semua supaya menghindari error. Jadi langsung aja dimasukkan semua gateway-nya, terus ini untuk bagian DB, terus ini untuk WordPress-nya. Karena di WordPress saya itu dapatnya host 3, ya IP 3. Jadi saya ubah semua ke 224.10.10.2083.cloud.local. Jadi efeknya kalau misalnya kita buka, nah misalnya nih, kita coba nih buka 2224 10 10 2083. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, 2083 dot cloud dot lokal. Nah, kita tunggu dulu. Nah, nanti akan munculnya itu WordPress seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya ini install loadingnya. Nah, langsung muncul di halaman 224.10.10.2083.cloud.local. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya setelah mengerjakan tugas berdasarkan kriteria ini, yaitu memilih salah satu aplikasi berbasis CMS. Yang saya pilih adalah WordPress, lalu deploy pada platform Docker. Saya sudah deploy di platform Docker ini. Nah, ini sudah terdeploy di Docker. Lalu selanjutnya lakukan konfigurasi sampai halaman itu dapat diakses di komputer masing-masing menggunakan domain lokal nim.cloud.local dan sudah selesai. Di nih sudah sesuai dengan NIM saya yaitu 283.cloud.local. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.